login lagi karena semua sudah bisa login. Yang pertama, kalau sesi malam ini ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, di modul penerimaan. Di dalam modul penerimaan, cara merubah profil, baik password, nama, dan sebagainya. Kita klik penerimaannya. Nah, contohnya sampai di Cibadak.web. Di sini ada profil nih. Ada profil, di user profil. Nah, klik user profilnya. Memang sebenarnya bisa sebetulnya, tapi diulang saja. Ya, Di sini siap. ada kata sandi nih. Ya. Dengan nama lengkap. Nama lengkap diisi oleh operator masing-masing. Ya, tinggal diklik kalau sudah kata sandinya apa, terus simpan perubahan. Kata sandi mau dirubah silakan, tapi tolong dicatat nanti ya. Up foto, ini bisa mengupload foto di sini. Silakan nanti menyesuaikan saja. Kalau sudah, kembali ke modul penerimaan. Itu untuk terkait dengan profil. Jadi di modul penerimaan tersebut sudah pada apa ya, ada baru, ubah, hapus template. Nah, kemarin kita mau sempat bahas template karena batu baterai ini sudah habis dan tidak ada casan, maka kemarin sempat kita putus di template. Mulai saja kodenya menu tadi Sinyal goreng ini. Keluar ah. Keluar ya. betul. Keluar nih. Oke, di sini yang mengingat kita sebetulnya bukan belajar input, tapi mengingat saya. Ya. Di sini ada transaksinya sudah bisa dipilih lagi, pengadaan barang. Cara perolehan pembelian. Kenapa pembelian? Karena bos sudah masuk ke dalam struktur APBD, maka disebutlah pembelian. Sumber dananya ini yang sering sekali sekolah salah dalam memilih sumber dana. Yang seharusnya untuk reguler itu adalah bos APBN. Kalau yang mendapatkan bos afirmasi silakan disesuaikan. Terus bos kinerja juga sama, klik bos APBN, metode pengadaan. Karena sekarang kebanyakan melalui Sipla, karena sekarang sudah banyak melalui Sipla, maka rata-rata pihak ketiga. Kalau pihak ketiga, bahan yang harus disiapkan untuk diinput hanya 2, surat pesanan yang keluar dari sistem Sipla ataupun surat pesanan manual. Yang kedua adalah berita acara serah terima. Itu saja untuk bahan input. Ya, kwitansi dan sebagainya disimpan dulu. Itu untuk pihak ketiga. Kalau mekanisme melalui swakelola yang perlu dipersiapkan adalah nota dan kwitansi. Dua juga, nota dan kwitansi. Kalau swakelola. Kalau sekali untuk pihak ketiga yang perlu dipersiapkan hanya 2 untuk bahan input. Surat pesanan. Kalau tadi dikirim contohnya sih sudah surat pesanannya sudah ada di by sistem, jadi silakan itu digunakan. Dan berita acara serah terimanya pun rata-rata sudah ada di sistem, maka gunakan itu yang ada di Sipla. Apalagi kalau swakelola untuk bahan input cukup sediakan hanya 2, nota dan kwitansi saja ya. Kita karena kebanyakan dari Sipla menurut pihak ketiga, mekanismenya SP2B, kemarin kita SP3B, sekarang SP2B karena kemarin agak pemahamannya mungkin. SP2B itu pengesahan pendapatan dan belanja. Pembayarannya lunas. Program, kalau program banyak yang nggak keliru karena di sini sudah jelas programnya bos.
Nah, di kegiatan kemarin ada beberapa sekolah yang masih belum paham memilih kegiatan. Seharusnya memilihnya yang 01. Ini untuk diperhatikan nih. Kemarin ada yang milih PAP program terpintar SD dan SMP. Ya, ada beberapa sekolah memang. Tolong untuk disampaikan ke sekolahnya. Kita klik ini. Terus pekerjaannya contohnya pengadaan alat kantor, ya. Contohnya pengadaan alat kantor. Pak Firman hapus deh, Pak Firman contoh. Nah, ini surat pesanan, dokumen kontrak atau BKU ini adalah surat pesanan. Surat pesanan bagi kami. Tahu ya terkait nomor surat pesanan. Pak Indra, maaf Pak Indra. Itu di unmute semua Pak Indra. Biar fokus ya? belajarnya. Di unmute. Di unmute semuanya Pak Indra. Entos. Semua. Nah, nomornya sesuaikan dengan yang ada di Ciplah ya. Kalau sudah di contohnya ini, contohnya. Nah, ini yang sering salah di sini. Banyak sekolah yang salah dalam menentukan kode rekening belanja. Caranya, sekali lagi klik ini udah tahu. Nama rekeningnya cukup ketik bos. Mau belanja apapun, mau pengadaan. Digemblong. Nah, ini wajib yang ini. Tidak boleh kode rekeningnya yang lain karena ini sudah merupakan kode rekening belanja daerah yang sudah ditetapkan di DPA, dokumen pelaksanaan anggaran di Dinas Pendidikan. Nah, ini wajib ini ya. Kalau teman-teman di terutama yang operator UPT, karena operator UPT bisa mengecek seluruh sekolah, ini indikasi-indikasi ini tolong segera diantisipasi agar pada saat proses pengajuan validasi ini tidak banyak perbaikan di sini. Jumlah di sini adalah jumlah total belanja, bukan per item barang, tapi jumlah total belanja dalam satu invoice atau satu nota atau satu faktur. Ya, kalau jumlah ini, contohnya dalam satu faktur ada 4 barang, totalnya 5 juta, maka di sini tulisnya jumlahnya 5 juta. Resep. Nah, ini total harga belum sesuai karena kita belum memasuki tahap input penerimaan barang. Kita baru berbicara terkait dengan ranah keuangan. Nah, di sini dokumen sumbernya. Sekali lagi, kalau di sininya pihak ketiga, maka di sininya sudah pasti adalah berita acara serah terima BST. Jadi kalau di Sipla biasanya sudah by system ya. Ini tugas order ini surat pesanan ya. Ini kan ya yang di Sipla. Nah, mungkin PA surat pesanannya ini nomornya ya. Ini nomornya, tanggal surat pesanannya. Oke, BST, contohnya BST-nya tanggal surat pesanan di sini 10 Juli.
Contohnya BAST-nya tanggal 31 Juli. Nah, teman-teman, kalau kita mengacu kepada Permen 14 bahwa pembayar kalau disebutkan di pasal berapa gitu. Jadi pembayaran itu dilakukan setelah barang diterima, artinya sudah menandatangani BST. Maka seharusnya nota, faktur, invoice dan sebagainya karena sudah by system sebenarnya sudah enak sih, nggak manual gitu ya. Jadi teman-teman tidak ada tanggal pembayaran yang mendahului BST, artinya harus setelah BST baru dilakukan pembayaran. Contohnya 31 Juli. Penyedia barang silakan pilih. Kalau memang tidak ada, klik baru. Kalau memang tidak ada, klik baru. Silakan isi sesuaikan. Sampai ini maksudnya Pak, saya cuma ada datanya, bentuk perusahaannya, nama penyedianya, alamat lengkapnya dengan kota kabupaten. Sementara nama pimpinan sebagainya tidak ada, nggak apa-apa. Ini masih bisa disimpan sampai dengan isi kabupaten. Kalau sudah, simpan. Anggap saja yang sudah ada. Terus penerima barang. Nah, penerima barang itu, penerima barang itu harus sesuai dengan yang tertuang di dalam berita acara serah terima. Siapa? Kalau memang di sini tidak ada, teman-teman klik baru. Nah, diisi NIP, nama dan sebagainya silakan. Kalau eselon nggak usah dipilih, kosong saja sampai dengan jabatan. Ya, kalau sudah simpan. Tanggal buku wajib sama dengan yang di sini. Ini tanggal buku wajib dengan harus sama dengan dokumen sumber. Berarti tanggal 31 Juli. Ini. Biaya atribusinya jauh tidak. Artinya kita kalau sudah selesai sampai di sini, kita sudah selesai pada ranah keuangan. Tahap selanjutnya kita berbicara aset. Ya, kita berbicara aset. Artinya input penerima. Kita bicaranya sekarang barang. Ada apa? Skop dalamnya barang saja lah ya. Tahapan keduanya adalah input penerimaan barang. Input penerimaan barang. Yang pertama detail pastikan kode rekeningnya 5239001 belanja modal dana bos. Pastikan ini. Harus dipastikan dulu. Kalau ini salah maka teman-teman balik lagi ke atas untuk memperbaiki ini. Ya, diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki, kita simpan, baru teman-teman ke bawah lagi. Ini lagi. Kita masuk ke barang. Laptop. Ini ada, contohnya kita pembelian laptop. Ya. Contohnya 2 barang aja lah. Ya. Contohnya 2 barang saja. Contoh di sini contoh mereknya Toshiba. Wajib tipenya apa? Karena tipenya Z7866. Ya, ini wajib tipenya. Wajib bukan. Sekarang harus wajib lengkap lagi teman-teman di sini. Di sini contohnya memorinya 8 GB. Ya, hard disk size-nya 1 terabit. Layar 14 inch. For i7 misalnya. Ini lengkap untuk pembelian semacam PC dan sebagainya lengkap. Ya. Kenapa harus lengkap? Ini nanti ketika teman-teman mengajukan penghapusan, kita bisa melakukan
ketika melakukan pengaplikasian atau melalui lelang nanti akan tentunya untuk mengukur harga taksiran. Nah, makanya sekali itu harus lengkap yang sifatnya elektronik sertifikat lengkap. Bahan kalau memang itu seperti tadi campuran kosong boleh kosong ya. Kalau memang diisi silakan campuran kalau kita isi saja jumlahnya contohnya satu, contohnya harganya 5 juta kapasitas satuannya tadi unit satuannya harganya 4 juta keterangannya diisi oleh di atas sudah jelas 5 juta maka total harga belum sesuai karena beberapa bentuk yang diinput pada untuk pengeluaran. Saya tambah satu lagi. Satu lagi, contohnya kita beli konsisten speaker ya, loud speaker. Kita beli speaker aktif yang beli adalah teman-teman perlu di ini ada speaker. Kita teman-teman pilih yang ini ya, standar dan cuma standar keterangan. Ini ada dua jenis. Ya. Jadi teman-teman kurang jelas ya. Karena teman-teman pilihnya keterangannya dipastikan dulu. Jangan sampai ketika milih ternyata yang teman-teman pilih alat kedokteran. Takutnya nggak nyambung juga. Nah, klik loudspeaker. Jadi setelah loudspeaker contohnya mereknya diisi. Contoh beli apa? Contohnya beli mereknya Sony. Tipenya apa? Contoh tipe 899 ya. Isi bahannya mau diisi enggak, ini enggak kosong, contoh kosong. Harganya berarti 1 juta. Jadi satuannya unit atau buah dan sebagainya sesuaikan. Ya. Nah, jadi punten teman-teman. Ulang ya. Hostna kabur, jaringannya butut. Lanjut ya. Nah, contohnya teman-teman udah input nih sampai dengan tahapan ini, ternyata mereknya salah, bukan Sony contohnya yang loudspeaker ya. Klik loudspeakernya yang ini yang merah, maka teman-teman edit ini. Jadi teman-teman gak usah ke atas ngeditnya kalau ngedit di penerimaan barang, contohnya harusnya GNC, contohnya tipenya 755. Ininya sama dengan sama, tidak ada perubahan. Terus diklik simpan dulu yang ini, jangan dulu ke bawah. Kalau ini ke bawah nggak bakalan nyimpen nanti. Klik dulu simpan yang ini. Kalau sudah yakin baru simpan yang ini.
data berhasil disimpan. Nah, ketika teman-teman lupa nih, klik batal, sedangkan si permohonan validasinya belum tercetak. Nah, untuk mencetak permohonan validasi, teman-teman klik yang biru ini. Klik yang biru. Kalau sudah, nah kalau sudah di sini ada cetak ya. Di sini ada cetak nih. Klik cetak. Nah, di sini sebelum teman-teman mengajukan ke permohonan validasi ke BPKAD, yang perlu diperhatikan pertama nama barang atau kode barang. Pastikan ini sudah sesuai. Merek, tipe dan sebagainya sudah sesuai, harga sudah sesuai dan sebagainya. Yang kedua, ini yang sering sekali keliru dalam sumber dana. Cek dulu nih sumber dananya udah pasti nggak, udah betul nggak bos APBN. Yang kedua, pastikan lagi nih kode rekening belanja modal dana bosnya nih, yang kode rekening ini. Ini pastikan dulu nih. Ini kalau sudah sesuai ya, udah. Nah, sekarang dokumen kontrak sudah benar nggak ini nomor surat pesanannya dengan tanggal surat pesanan. Yang selanjutnya cek BAST. Cek BAST-nya. Cek BAST-nya. Ini juga dicek ya. Tanggal buka harus sama dengan ini. Ini 31 Juli, yang ini harus 31 Juli. Nah, itu silakan teman-teman di print. Kalau sudah yakin dan sudah sesuai dengan apa yang teman-teman sesuai dengan bukti transaksinya ya. Nah, sampai sini teman-teman ini harusnya sudah ketika pengulangan ini terkait dengan pengulangan input, teman-teman sudah betul ya. Nah, sekarang kita ke template. Template itu fungsinya untuk inputan yang tidak seperti baru, artinya menyimpan file dulu ya. Menyimpan file dulu. Contohnya atau biasanya teman-teman template itu dilakukan di buku ya. Buku contohnya. Klik template-nya. Teman-teman pastikan ini kan ada dua nih. Ada template distribusi, ada template penerimaan barang. Yang diinputkan adalah template penerimaan barang. Yang ini nih. Ya. Yang klik penerimaan barang. Kalau sudah klik tampilkan ya. Kalau sudah tampilkan, klik baru. Jenis transaksi. Jenis transaksi pengadaan, jangan pemeliharaan. Kalau teman-teman pilih pemeliharaan, ketika akan ditempelkan di pengadaan, itu tidak akan ada si template-nya, karena dia masuknya ke pemeliharaan. Teman-teman klik pengadaan barang. Ya. Nah, ini sudah muncul. Nama template itu nama file, teman-teman. Silakan teman-teman namanya template-nya terserah. Contohnya buku kurtilas ini. Teman-teman bebas, kalau ini bebas namanya. Tanggal template-nya boleh, ini bebas. Nah, teman-teman ketika membuat ini tanggal berapa, keterangannya silakan isi sendiri. Tapi ini tidak akan nempel pada inputan ya. Ini tidak akan nempel pada inputan. Kalau sudah ada, klik tambah, teman-teman. Tugas teman-teman di sini hanya input jumlah barang sesuai dengan invoice atau faktur. Contohnya teman-teman beli buku 1000 barang. Jenis bukunya ada 500 buku atau 200 buku. Maka teman-teman di sini hanya input barangnya saja ya. Input barangnya saja sampai dengan jumlah totalnya adalah 500 buku. Nah, contohnya ini sebetulnya teman-teman
sama dengan dilakukan ketika diklik baru ya. Contohnya kita beli buku, untuk bahasa. Nah, teman-teman perlu perhatikan kalau dari lupa supaya pada rekeningnya tidak diklik, memang ada beberapa buku yang ada di ide. Nah, teman-teman pastikan dulu semua jenisnya, pilih aset tetap lainnya ketika teman-teman akan memilih buku ya. Aset tetap lainnya, pilih buku dan perpustakaan, baru teman-teman pilih contohnya di sini bahasa nih, teman-teman pilih buku bahasa Indonesia contohnya. Judulnya apa? Ini harus lengkap sesuai dengan buku yang tertuang pada tertuang pada buku, judul covernya ya. Contohnya senang berbahasa Indonesia kelas 5. Jumlahnya contohnya sini contohnya 250 buku, satuannya akan kelas. Lebih singkat mau lengkap terserah teman-teman enaknya gimana. Harga sampelnya contohnya 2.350 ya. 23.000. Nah itu sama simpan. Keterangannya tadi bos APBN. Nah, simpan. Selanjutnya teman-teman kalau memang ini harga ini sudah sesuai, silakan teman-teman simpan ini di bawah. Ini di bawah nih. Kalau memang perlu tambahkan lagi, masih ada barangnya di input, silakan input lagi. Contohnya teman-teman beli buku matematika, dalam satu inputnya ada buku bahasa dan matematika. Ini pilih lagi supaya nggak lompat pada rekening kode barang ya. Diklik aset tetap lainnya, diklik aset tetap lainnya, terus klik lagi buku dan perpustakaan, terus cari matematika. Contohnya matematika kelas 5, jumlah barangnya 150, harganya sampel harganya 25.650. Nah teman-teman contohnya di sini sebetulnya masih banyak nih yang mau diinput ya. Udahan dulu nih contohnya karena ada keperluan keluar ke pasar atau kemana gitu ya. Teman-teman cukup di sini dulu ya, klik simpan. Nah contohnya teman-teman kalau contohnya sudah kembali lagi dari pasar ya contohnya ya, mau lanjutin lagi karena tadi belum selesai. Nggak dapat kali, kalau teman-teman mau lanjutin yang tadi sebenarnya belum selesai ya. Klik yang ini, penerimaan barang, klik penerimaan barang. Nah mau dilanjutin berarti kan tadi judulnya buku Kurtilas ya, nih 10 Juli 2020 nih. Nah klik checklist checklist yang buku Kurtilasnya, terus edit, jangan baru, klik edit. Teman-teman terus gini, tambah lagi ya, tambah lagi. Contohnya mau menambahkan buku
IPS, sosial di sini. Ya. Kalau mau nggak mau bingung, ketik aja tetap lainnya, terus buku dan perpustakaan. Ya, kita pilih yang ini. Kita pilih yang buku ilmu sosial yang lain contohnya. Ya, di sini judulnya contohnya IPS kelas 5. Jumlahnya 175. Nah, satunya eksemplar, harganya contohnya 30.575. Ya, keterangan bos APBN. Kita simpan. Nah, contohnya pekerjaan sudah selesai sesuai dengan faktur nih, bahwa tadi sesuai dengan faktur atau nota atau invoice, total belanjanya 12.723.125. Artinya teman-teman sudah selesai ya. Kalau memang jumlah totalnya segini sesuai dengan faktur. Kalau memang masih belum, tinggal tambah ya. Nah, ini contohnya teman-teman nih, nggak ada, harusnya ada keterangan bos APBN. Berarti teman-teman harus mengubahnya. Lalu ini klik ubah. Di sini tambahkan bos APBN. Klik simpan. Nah, kalau sudah semuanya selesai, contohnya teman-teman ingat harganya nih segini nih. Pertarung dari mana? Klik simpan. Oh, dulu. Nah, ini template kita ya, buku kurtilas. Dong yang mahanya? Kalau terdepan. Template kita nih, buku kurtilasnya yang tadi dibuat. Kalau sudah, di-close-kan saja. Nah, lalu bagaimana cara menempelkan template tersebut? Ya, bagaimana cara menempelkan template tersebut? Nah, teman-teman, cara menempelkannya klik dulu baru. Ya, klik dari baru. Klik baru. Di sini sudah paham ya. Sini tinggal pilih APBN, tebas APBN. Di sini pihak ketiga, SPP, di sini SP2B, lunas. Di sininya seperti biasa kalau ini untuk menempelkan template ya. Pilih programnya, kegiatan ini ya, dipilihnya nomor 1, 01 nih. Pekerjaannya contohnya pengadaan buku pelajaran, pengadaan buku kurtilas contohnya. Nah, dokumen kontraknya. Kalau teman-teman melalui pihak ketiga, nih contoh kwitansi sekarang ya, swaklola. Contohnya teman-teman beli 12 juta itu melalui kwitansi, melalui belanja langsung. Ini teman-teman tanggal nota, bukan tanggal penggantian. Artinya tanggal pada saat dibeli. Contohnya teman-teman beli bukunya pakai artinya coba dengan penggantian dulu ya. Maka teman-teman kalau di notanya belinya bulan Maret, belinya ya, karena sekarang sudah berbasis aktual, pada saat barang ada dicatat ya. Adapun masalah belum dibayar atau tidaknya, pokoknya ketika sudah ada transaksi, bukti transaksi sudah ada, barang yang sudah terima, maka catat. Contohnya tanggal 3 Maret. Nomornya nomor BKU. Contohnya di sini 001 garis miring BKU garis miring 2002 garis miring contohnya 3 Romawi garis miring 2020. Biasanya ada di kwitansi atau BKU ya, nomor ininya. Ini jangan lupa, ini syarat wajibnya adalah pada rekening ini harus ini, apapun jenis pengadaannya, kode rekening belanjanya cuma 1, 5239001. Pastikan kode rekeningnya ini, kode rekening belanjanya. Jumlahnya tadi berapa? 12 juta. Ulang tahun. Kita tadi ya 12 juta, kalau sudah ya udah tersimpan ya. Nah, udah. Nah, di sini berarti pilihannya dokumen sumbernya bukan BS.
digital kayak sekarang, pemerintah juga ikutan loh mengembangkan sistemnya ke digital. Salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di sini berarti teman-teman pilihnya kwitansi. Ada yang namanya program Ya, dana bos pilihnya kwitansi. atau bantuan operasional sekolah. Tanggalnya berarti sama dengan yang ini, 3 Maret. Tanggalnya. Kalau sekolah ini 3 Maret, yang di sini juga 3 Maret. Pilih 3 Maret. Nomornya sama, kita coba samakan. Kalau memang ada nomor kwitansi, pakai nomor kwitansi. Ya, kalau memang nggak ada, ya samakan saja. Penyedia barangnya, silakan teman-teman menyesuaikan. Ya, contohnya menerima barangnya siapa. Tanggal bukunya berarti 3 Maret. 3 Maret. 3 Maret. Berarti tanggal untuk swakelola dari mulai dokumen kontrak tanggalnya 3 Maret. Terus dokumen sumber tanggalnya 3 Maret. Tanggal buku juga 3 Maret. Semuanya sama. Dari atas sampai bawah sama tanggalnya. Nah, setelah ini teman-teman tidak usah pilih kode rekening ini, nggak usah. Langsung pilih ke, di sini ada menu template nih, di ujung kanan bawah nih. Tadi kan kita sudah ngisi template ya. Klik template-nya. Tadi kita nama filenya adalah buku kurtilas, centang buku kurtilasnya. Ya, terus klik pilih nih. Klik pilih. Terus pilih rekeningnya. Harus pastikan kalau ini salah teman-teman. Resiko teman-teman kalau kebayang kalau 1000 barang teman-teman harus ngeditin satu-satu kode rekening belanjanya. Nanti saya coba praktekkan ya. Ini ya, tanggal perolehannya tetap 3 Maret, tidak usah dirubah. Terus klik gunakan ya, gunakan. Nah, muncul di sini. Nah, ini kan belanja modal dana bos nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau salah itu ini klik satu nih, kalau kebayang kalau 1000 barang ya. Di sini teman-teman harus merubah dulu nih dari atas ya. Terus ini lagi dirubah dan sebagainya. Maka pastikan harus kode rekening belanja ini. Kalau salah kode rekening teman-teman akan kesulitan sendiri. Ya. Harga sudah sesuai, artinya teman-teman sudah input berdasarkan template ya. Artinya inilah opsi ketika teman-teman ada pekerjaan yang mau ditunda dulu, pekerjaan satu paket pekerjaan, artinya dalam satu faktur inputannya banyak tuh ya. Contohnya di buku ada sepertinya yang harus diinput itu ada 175 item. Estimasi waktu teman-teman setelah diestimasi waktu, oh ini gak bakalan cukup nih waktunya gitu kan, dalam input 175 buku ini jenisnya. Maka teman-teman pilih template tersebut, ngereyeh lah mencik bahasa orang namanya. Jadi jam 10 pagi mau ngetik template 10 jenis buku dulu, selesai simpan, tinggalkan lagi. Itu kelebihan dari template gitu ya. Apakah memungkinkan untuk yang boleh, sepertinya teman-teman ingin punya historis inputan, bisa teman-teman simpan di template. Contohnya kayak tadi perlengkapan kantor dan sebagainya, itu boleh. Artinya tinggal teknik teman-teman dalam inputnya ini gitu ya. Kalau memang lebih mudah di template, khawatir inputnya kehapus dan sebagainya, jadi teman-teman sudah di template, tinggal nempelin udah selesai. Artinya kita sudah selesai nih nempelin template ya. Sudah selesai nempelin template. Klik simpan. Sudah, di sini klik simpan. Ini tinggal nanti teman-teman cetak validasinya ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Diskusikan sebelum kita ke penatausahaan. Teman-teman untuk ngecek inputan teman-teman bernunggaknya, di sini teman-teman ada laporan nih. Klik laporan.
Nah, ini ada laporan nih teman-teman. Nampaknya ini apa belum diaktifkan? Nah, ini muncul. Teman-teman pengen ngecek contohnya pengen ngecek kode rekeningnya udah benar belum gitu kan. Nah, teman-teman di sini ada beberapa nih opsi. Nih ada daftar penerimaan pengadaan barang berdasarkan rekening belanja ya. Kita cek. Jadi teman-teman bebas mau nyoba. Ya, ini sih menyesuaikan nih periodenya apa. Teman-teman contohnya mau menampilin sampai bulan Juli, silakan. Ini menyesuaikan ya dari 1 Juli sampai 31 Juli boleh ya. Nah, ini ada opsi Excel apa cetak. Kalau untuk ngecek jangan ke Excel, langsung aja cetak. Kalau untuk hanya ngecek saja, kita tampilannya. Nah, gimana nih? Ya, contoh tampilannya. Nah, belanja modal ini sudah benar semuanya di belanja modal nih. Ya. Kalau teman-teman contohnya salah kode rekening belanja, di sini contohnya milihnya bukan modal. Teman-teman akan ada barang jasa di sini. Kalau teman-teman milihnya 522 gitu. Ya. Sama kalau teman-teman salah milih kode rekening di belanja pegawai, di sini akan ada belanja pegawai nih. Di sini ya. Jadi teman-teman hati-hati dalam menentukan ini. Teman-teman boleh juga opsi yang lain. Contoh ini. Berdasarkan sumber dana ya, klik cetak. Untuk ini sebetulnya teman-teman untuk kontrol aja sih ya. Nah, teman-teman contohnya gini ya, di sini berdasarkan sumber dana nih, teman-teman di sini udah bener nggak nih bos APBN nih ya, yang cek peralatan mesinnya bener nggak 5 juta dengan KIP manual. Teman-teman takutnya teman-teman di KIP manualnya sabaha gitu dina KIP ini sekian, tapi pada saat di sini beda nih. Ini perlu diperhatikan. Berarti kalau tidak sesuai dengan KIP manual, teman-teman ada salah kode barang. Harusnya kode barangnya di peralatan mesin, teman-teman ada di aset supply-nya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, jadi dikontrolnya di sini. Ini harus sama dengan KIP manual. Ini aset supply-nya nih 12 juta, tadi kita nginput buku ya. Contohnya udah sama lah dengan KIP manualnya gitu. Ini juga sama dengan KIP manualnya. Teman-teman bikin di Excel. Kalau sudah dipastikan oke, baru silakan teman-teman ajukan ke PPKD. Menu pelaporan ini teman-teman hanya sebagai cross check saja buat teman-teman. Teman-teman kebutuhannya apa nih laporannya ya, di cross check. Jadi sebelum laporan di cross check benar-benar. Sini boleh teman-teman nyoba semuanya ya. Artinya coba berpetualang dengan menu ini ya, sehingga teman-teman tahu kebutuhan yang akan untuk cross check yang mana. Saya mau ngecek tadi, berarti kita klik yang sumber dana tadi ya. Jadi semuanya kecek udah. Kalau sudah ada yang salah teman-teman tinggal diedit lagi ya. Terus kalau berdasarkan program dan kegiatannya teman-teman nih ya, klik cetak dengan program kegiatan. Ini kosong, berarti kita cari lagi opsi ini sumber dananya nih, klik sumber dananya semua nih ya, klik cetak. Nah, perhatikan teman-teman, di sini programnya udah oke nih, program bos nih ya. Di sininya kegiatannya udah pas nih, pada rekening udah sama. Berarti teman-teman silahkan tinggal kalau ini sudah oke, clear teman-teman berarti inputannya. Ini cara teman-teman untuk meng-cross check inputan teman-teman sudah sesuai atau tidak ya. Artinya teman-teman silahkan berpetualang di laporan ini ya, ini laporan. Ini alat kontrol teman-teman saja. Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, menu validasi ini di teman-teman ada ya? Habis ya? Hah? Suara.
Ya, aku mau ngecek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Sudah paham? Kita lanjut ke penatausahaan ya. Kita lanjut ke modul penatausahaan. Kita lanjut ke modul penatausahaan. Fungsi penatausahaan. Suaranya jelas nggak? Jelas ya. Sekarang ke penatausahaan. Iya lah bro. Mana salah? Dimotekun dulu Pak Robi ya. Kita ke fungsi model penatausahaan teman-teman. Fungsinya adalah untuk menarik atau mengecek data KIB teman-teman, sekolah teman-teman dari 0 tahun sampai dengan sekarang ya. Klik penatausahaan. Nah, contohnya begini, contohnya SMP 1 Cibadak ya. SMP tahu Cibadak ini B ada kita jelaskan dulu. B ini buku inventaris ya. Buku inventaris ini mencatat seluruh data inventaris barang dari mulai KIB A sampai dengan KIB G. KIB G itu aset tidak berwujud. Mungkin teman-teman baru tahu nih KIB G ya. KIB G itu aset tidak berwujud. Nah, jadi di sini ada beberapa submenu, ada KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, KIB G, KIR. Ini kartu inventaris keuangan. Ya. Nah, jadi teman-teman sebetulnya kalau mau ada beberapa sekolah yang nanya ke saya, Pak, saya minta KIB A-nya dong, padahal di sekolah sudah bisa upload masing-masing. Ya, atau sudah bisa download masing-masing, sudah bisa download masing-masing, atau bisa ekspor masing-masing nih KIB-nya. Nah, ini ada fasilitas di sini teman-teman. Nih, ini ada fasilitas untuk memudahkan pencarian teman-teman. Contohnya teman-teman diminta oleh kepala sekolah coba pangcekeun gitu ya. Data aset peralatan mesin di tahun 2010. Nah, teman-teman klik KIB-nya ya. KIB-nya diklik, KIB-nya ini sampai dengan warna biru. Nah, di sini ada tahun ke tahun nih teman-teman. Di sini tahunnya ketik 2010 sampai dengan 2010. Nanti ada apa aja nih? Kita tampilkan kalau sudah. Oh, berarti Pak Firman teh di SMP hiji mana? Di SMP hiji Ibadakeun 2010 ta aya sabaraha barang. Sini ada keterangan ya. Klik total. Di sekolah Pak Firman teh di SMP 1 Cibadak tahun 2010 ada 27 barang ya. Ada 27 barang di sini. Ada 2 halaman. Nah, teman-teman contohnya Pak, saya mau apa? Ngampilinnya agak banyak kan nih. Di sini biasanya silakan tampilkan 200 halamannya. Sehingga menjadi 1 halaman. Ini sudah menjadi 1 halaman. Jadi teman-teman per halamannya bisa di sini. Berapa per halamannya? Contohnya di sini total. Nah, berarti di SMP Pak Firman di tahun 2010 ada 27 barang yang ada di IB. Nah, ini barang-barangnya. Jadi sekalian cara ekspor sekalian. Ya. Nah, contohnya Pak, saya mau tahu nih, coba saya pengen tahu data IB secara keseluruhan. Ada berapa barang? Nah, teman-teman kalau cepat juga ngejawabnya. Ya. Ini klik total. Nah, di SMP Pak Firman
QB-nya itu dari 0 tahun, anggaplah 0 tahun, karena saya enggak dari tahun terkecil lah sampai dengan sekarang itu 2019, jumlah QB-nya itu 2.622 barang. Ayat tuh barang ayo Pak Firman, gitu ya. Di teman ini nah ini kibah itu tanah mau dari KP BBM. Nah, ini rakib A, teman-teman. Nah, rakib A itu teman-teman takut yang kepala sekolah, coba saya pengen tahu nih data sekolah berdasarkan KIB. Nah, ini klik rakib A-nya ya. Ini tips pas sekolah minta lagi, saya coba minta bangunannya, data bangunannya KIB C gitu ya. Nah, KIB C nih teman-teman punya bangunan ini. Nah, di SMP Pak Firman ini jenis bangunannya ya, ada tahun 84, 2004 dan sebagainya. Ada berapa sih total bangunannya gitu kan. Klik total dulu supaya ketahuan. Jadi di SMP Pak Firman itu ada 15 jenis bangunan gedung ya. Bener enggak ini nanti harus di cross check nih ya. Bisa di QB-nya ada enggak? Kita cek. Oh, QB-nya kosong semuanya. Oh, QB-nya ada nih, jaringan tegangan di atas ini ya. Terus QB-nya kita cek. Ini rata-rata buku isinya, tapi ada juga yang lainnya ya. Ini. Nah, lalu bagaimana cara ekspornya ya? Ini adalah data KIB. Silakan teman-teman fungsi ini digunakan ya. Dicoba saja nggak apa-apa. Tidak akan berpengaruh terhadap inputan. Karena ini teman-teman aksesnya tidak bisa mengubah, hanya diberikan akses untuk read only ya. Silakan teman-teman ini gunakan menu-menu ini untuk pencarian ya. Yang dibutuhkan oleh teman apa. Nah, nanti agar teman-teman juga bisa mengecek barang-barang yang ada di sekolah masing-masing. Sudah sesuai atau tidak, mana yang mau dihapuskan, mana yang sudah diusulkan untuk rubah kondisi ya. Karena kalau saya lihat di KIB-nya, di KIB aja terutama masih ada tahun yang 80 kondisinya baik. Yang barang nama nggak sering kemana gitu ya. Ini artinya untuk fungsi. Teman-teman perlu tahu karena apalagi yang operator habis ibadah, tokennya ada butuh apa-apa. Betulnya juga bisa di HP ya teman-teman. Untuk ekspor ini bisa di HP ketika pas sekolah atau pihak lain menanyakan yang berkepentingan. Tapi teman-teman kalau ada di luar sekolah yang minta KIB atau di luar instansi yang terkait atau ada LSM yang minta KIB, tolong jangan dikasih ya, tapi bisa gunakan. Nah, cara ekspornya sebenarnya gampang teman-teman. Kebutuhan teman-teman contohnya di QB ya, namanya QB mau akan menarik data QB. Di sini ada nih di ujung semua ya, ada semua nih. Klik semuanya, di sini klik cetak semua. Ini tinggal menyesuaikan saja teman-teman tentang. Kalau memang sesuai, di sini ada baru diisi lagi di daftar pegawai ya. Ini juga pengurus barang disesuaikan saja ya. Nanti di isinya nanti di sini nih ya. Kepala sekolah dan pengurus barang nanti diedit. Nah, kalau sudah, ini ada dua. Ada cetak dan Excel. Biasanya teman-teman butuhnya Excel. Klik Excel-nya. Nah,
aplikasi B. Contohnya kalau teman-teman sih terserah aplikasi namanya apa, dirinya terserah. Ya. Nah, udah save. Save. Nah, kita klik. Nah, ini udah ada ya. Artinya teman-teman sudah mempunyai bisa mengekspor data sheet masing-masing. Ini mungkin kebanyakan teman-teman yang belum tahu ya. Yang rumah bisa kalau sudah diekspor, ini teman-teman sudah bisa medan datanya bisa sampai dengan tahun. Kapanpun teman-teman itu tetapi silakan. Ya, sinyalnya. Nah, ini cara ekspor ya. Semuanya sudah aksesnya sudah dibuka, tetapi hak aksesnya adalah read only saja. Teman-teman hanya bisa mengekspor saja, tidak bisa mengedit, merubah data yang di penatausahaan. Nah, jadi ini dari modul penatausahaan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan? Yang baru datang nanti ke sesi berikutnya saja. Ada yang mau didiskusikan? Pak, ada perubahan ya Pak? Ada perubahan Pak? Kan kalau kemarin misalkan pemasangan jaringan ya Pak? Pemasangan jaringan kan satu kwitansi satu nota, misalkan kayak hub, kayak kabel, biasanya kan di keterangan. Kalau sekarang diinputkan satu-satu itu Pak? Enggak, tetap ada include, kita contohkan nanti ya. Contohnya ada pembelian pemasangan jaringan misalkan Pak. Di pemasangan jaringan harganya misalkan 5 juta. Di situ kan ada kabel Belden, ada switch hub. Kalau kemarin kan di barangnya di keterangan aja. Kalau sekarang tadi ngelihat contoh yang tadi dipisah itu Pak. Beda lagi. Kalau ini perlakuannya beda lagi. Oh, kalau beda. Pemasangan ini Pak, ada yang jaringan pemeliharaan, ada yang jaringan baru. Kalau jaringan pemeliharaan jangan dimasukkan ke dalam belanja modal. Iya. Ya. Contohnya nih, di SMP 1 Cibadak sudah punya lab dan sudah punya jaringan. Niat belinya hanya untuk pemeliharaan saja. Contohnya beli kabel RG ya. Nah, nanti pada penganggarannya dipisah. Kalau di situ sepertinya ada router atau switch atau hub gitu ya. Pada pemeliharaan, maka pada saat di pemeliharaan si kabel dengan RG-nya masuk ke barang jasa. Jadi kalau pemeliharaannya beda dengan pemeliharaan. Nanti yang router switch hub-nya itu disimpan di belanja modal pada saat di perencanaan. Kalau pemasangan baru, jaringan baru, artinya IndiHome ini ya. Kalau IndiHome itu tidak masuk belanja modal karena layanan. Iya. Contohnya Pak Firman punya lab, belum ada jaringannya, disuruh ke Pak, coba Pak Firman bikin jaringan baru gitu ya. Pak Firman kan belanja diantaranya kabel gitu kan, terus kabel UTP. Nah, yang perlu dipisahkan dalam perencanaan Firman, kabel listrik itu tolong dipisahkan di dalam belanja barang
jangan dimasukkan dalam belanja modal, contohnya beli colokan dan sebagainya, itu tidak boleh diincludekan ke dalam pemasangan jaringan, ya beda lagi. Iya. Jadi kalau contohnya Pak Firman membuat lab nih, rencana penganggarannya dibuatkan dulu perencanaan penganggarannya bahwa mana yang ke barang jasa, mana yang masuk ke belanja modal. Contohnya pada saat jaringan baru itu putus ke kontak, kabel listrik gitu kan, colokan dan sebagainya. Nah, item itu masuk ke dalam barang dan jasa, item yang itu ya. Nah, item yang belanja modalnya adalah contohnya Pak Firman butuhnya modem, router, access point lainnya lah, atau router access point lah, terus RJ45, terus kabel UTP-nya gitu ya, terus contohnya switch. Nah, nanti karena si kabel RJ45 dengan si kabel UTP akan menunjang pada router ya, maka tempelkan di router, si include kan. Contohnya gini ya. Ada sih Pak di template. Contoh kemarin baru ngikuti template. Neng. Nah, untuk lagi warning lagi, saya nggak bosan-bosan kalau hand sanitizer itu baik botolnya maupun apalagi cairan hand sanitizer-nya itu jangan dimasukkan ke dalam belanja modal ya. Tadi Pak Tirta nanya alat cuci tangannya, alat cuci tangan pada barangnya cukup alat rumah tangga lain-lain aja ya. Apa? Ulangi, bisa diulangi lagi. Yang baru masuk nanti ya kita kasih tanya jawab Indra ya. Indra Ari termogan itu kan aya nu murah oge, misalnya 300.000 eta asana barang lagi hampang terus make batu baterai, itu masuk modal baik. Alat ngukur suhu. Termogan deh, termogan. Nah, biasa Pak tembak-tembak. Itu masukkan aja. Masuk modal itu Pak ya? Soalnya kan cepat rusak oge eta, rawan rusak. Nah, tergantung oleh teman-teman kalau memang itu artinya dalam batasan itu rentan rusak atau rentan hilang, enggak ya, dimasukkan ke dalam belanja modal ya. Oke, siap. Kalau memang itu masa manfaatnya melebihi dari 1 tahun, terus tidak rentan hilang juga, tidak rentan rusak juga, berarti masukkan dalam belanja modal. Tapi kalau itu seperti barangnya kecil ya, seperti hilang dan rusak, lebih baik disimpan di jasa. Contohnya gini, ini udah ada router ya. Nah di sini contohnya di sini kasih keterangan nih routernya kalau mau kepiling WR876 coba ya. WR387 contohnya. Nah di sini keterangan di sini bos APBN ya dalam kurung. Di sini ada privacy, jangan di sini. Nah, jadi sini tuliskan saja kabel UTP ya. Kabel UTP harganya berapa ya? Contohnya 1.500.000 yang merek Belden ya. Contohnya. Terus RJ45-nya contohnya 100.000. Routernya contohnya 255.000. Di sini contohnya harganya totalnya nih 1,5 255 ditambah 100 ya. Ini berapa ya pagi kali itu? 1 unit aja ya di sini nih. Ini berarti 1.600.000, 1.855.000 ya.
Jadi berarti harganya 1.845.000 gitu. Penempatan sih terserah teman-teman, mau di keterangan boleh ya, mau sepertinya di sini juga boleh ya, terserah sih. Tapi kalau dua-duanya boleh, sah-sah aja sih sebetulnya untuk memperjelas aja ini mas ya, supaya teman-teman juga tahu nih harganya ternyata rotanya 255, artinya adalah include ya, adalah include, baru setelah itu simpan. Adalah konfirman. Siap Pak. Sebetulnya ada sih Pak di template, nggak tahu salah nggak tahu benar Pak, udah di input tapi dalam template, nanti di cross check aja Pak. Cross check aja sama Pak Firman ya, contohnya gini ya. aja. Iya. Ada lagi yang lain? Pak Indra, kalau itu kabel instalasi listrik memang nominalnya lumayan ya, hampir 1 jutaan, itu masuk belanja modal apa gimana ya? Enggak Pak, itu kan milik PLN Pak, dia bentuknya layanan ya, jadi sebetulnya juga tidak ada sangkut paut dengan aset sekolah, karena kabel apa nih Pak, pokoknya kalau listrik nggak masuk Pak ya. Lagi kabel instalasi listrik gitu maksudnya. Ya nggak masuk Pak, kalau listrik semua jenis kabel listrik nggak masuk ya. Oke, siap. Karena memang rata-rata kabel listrik masa manfaatnya dan alat-alatnya bisa jadi kurang dari 1 tahun gitu, dan tidak bisa dijual kembali Pak untuk alat listrik ya, tidak bisa dijual. Ada lagi ya? Kita sambil ya. Baru masih ke SSD berikut 10 juga akan membahas yang nanti sebetulnya. Nah jadi teman-teman yang belum tahu, di Atisbada juga ada fasilitas chatting ya. Nah ini sini fasilitas chattingnya, teman-teman takutnya ada yang dengan teman yang lain, ini bisa chattingan ya. Ini saya ketahuan nih ada yang hanya ada 3 dari sekian yang ikut Zoom, yang hanya ada 3 yang buka Atisbada ya. Jadi sekali lagi teman-teman, modul yang kita bukakan hanya 2, yang satu penerimaan dan satu penerapan. Penerimaan dan distribusi fungsinya untuk menginput barang-barang pengadaan di tahun 2020. Lalu bagaimana Pak yang tidak tercatat di 2019, yang tidak tercatat di 2020? Itu harus dilakukan koreksi dengan cara melaporkan dulu ke Dinas Pendidikan. Baru akan dilakukan koreksi di akhir tahun dan belum bisa diinputkan sekarang ya. Penatausahaan ini fungsinya adalah untuk barang-barang yang telah terinventarisasi, yang sudah diinputkan dari mulai tahun 0 tahun sampai dengan sekarang. Nah, jadi teman-teman kalau jadi ketika butuh KIB, nggak usah nanya lagi ke BPKAD, karena aplikasi ini real time, buka 24 jam kecuali ada proses maintenance ya. Nah jadi kalau di Atisbada sih jarang maintenance-nya. Jadi teman-teman kapanpun bisa di HP juga bisa ya, dengan tetap mengakses kode ini, bisa mengekspor di HP. Ketika teman-teman sekolah butuh data KIB, artinya teman-teman masih bisa mengekspor di HP atau di laptop. Nah ini ya caranya tadi, saya ulang caranya. Caranya kebutuhannya, contohnya teman-teman butuhnya KIB pengen melihat data buku ya, pengen lihat data buku. Di sini teman-teman tinggal klik semua ya, semua cetak dulu semuanya. Kalau nggak dicetak semua, dia hanya akan mengekspor halaman 1 saja. Nah, karena di sini ada beberapa halaman nih, jadi cetak semua, klik Excel. Nah ini kuda KIB, modelnya terserah teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman. KIB biasanya agak lama karena size-nya lumayan gede ya. Sambil diskusi saja, kalau memang ada yang belum paham silakan. Saya ulang lagi untuk merubah profil ya teman-teman, takutnya operator Atisbada yang lama sudah diganti tinggal dengan yang baru ya. Di sini ada
klik saja menu penerimaan ini ya, menu penerimaan, ini profil. Nah, tinggal teman-teman ganti sesuai dengan kebutuhan. ID pengguna nggak bisa diganti ya, sudah default, artinya sudah bisa diganti ya. Nama lengkap diisi, artinya nama petugas input artis Bada, ini nama lengkapnya ya, diisi. Terus kalau mau merubah sandi dari 1, 2, 3, 4, 5 ke sandi yang dibuat oleh teman-teman sendiri silakan, tapi ulah sampai pohode gitu ya, masih bisa kemungkinan di reset. Itu upload foto boleh teman-teman, kalau memang mau diupload fotonya ya, mau actionnya silakan, tergantung dari kayak gini ya. Kalau sudah baik-baik home. Sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi? Pak Mus, paham Pak Mus? Ya. Pak Mus, pokoknya Pak Roman. Ya, ada yang nanya silakan. Untuk tempat cuci tangan tadi masuk ke modal apa barang dan jasa itu, Pak? Kalau cuci tangan itu tergantung modelnya. Kalau sepertinya hanya buatnya dari paralon gitu ya, bisa sambung masuk Pak. Ya, terus artinya custom size ya. Artinya custom size itu diambil dari torrent. Ya, dari torrent beli pipa paralon gitu Pak. Ya, terus sambung-sambung, terus bikin keran di beberapa ruang kelas itu nggak masuk, kecuali beli kalau galon itu Pak Indra, galon kaleng ya, galon kaleng biasanya kan ada galon ada galon itu yang ada cuci tangannya tuh. Sebetulnya teman-teman bentuknya seperti apa dulu, fotonya dikirim dulu baru. Oke. Oh gitu ya, oke. Bentangan lihat dulu ya aja model kan, pakai itu belanja modal atau bukan, barangnya dulu bisa kan itu belanja modal atau bukan. Jadi teman-teman dalam menentukan perencanaan harus tanya dulu nih ketika yang cuci tangan, karena khawatir teman-teman masuk saja ke belanja modal, ternyata si cuci tangannya bikin dari orang langsung beli pipa gitu ya, terus disambung-sambung sampai bikin di depan kelasnya masing-masing ada keran. Nah, itu bukan merupakan belanja modal. Oh, mungkin biasanya ada kaleng gede ya, ada kaleng gede yang dari drum gitu biasanya. Nah, itu biasanya masuk belanja modal kayak itu ya. Dari galon Pak Indra, galon kayak galon air minum itu terus ada kucurannya di bawah tuh. Enggak, kalau kayak gitu Pak, enggak kayak bikin dari ember gitu kan. Kayak bikin gitu. Kata manfaatnya nggak bakal lebih dari 1 tahun juga ya. Dari ember kan bisa ada ya ember yang di custom size itu ya, kasih lubang, kasih keran, itu nggak masuk. Terus galon juga nggak masuk, rata-rata biasanya ember. Kalau yang masuk itu ada yang dari drum gede ya, yang kayak dari, kita coba cek ya, coba cek di Google dulu ini yang masuk dalam teman-teman. Kalau ada yang beli kayak gini juga ini nggak masuk ya, nggak masuk ke dalam belanja modal. Nah, tempat cuci tangan kayak gini nih, ini yang termasuk ke dalam belanja. Teman-teman kelihatan kan bentuknya ya? Ya. Nah, ini salah satu contoh yang hand washnya atau tempat cuci tangannya termasuk ke dalam belanja modal. Ya. Kita lihat lagi yang lainnya. Kalau kayak gini sudah pasti masuk belanja modal ini. Ya, bentuk custom size, tetapi ini masuk ke dalam belanja modal. Ya, ini yang kayak gini nih. Kalau teman-teman tadi yang cucian yang galon gitu ya, apalagi yang ini sangat masuk sekali dalam belanja modal. Ya, jadi bisa dibayangkan ya mana yang masuk belanja modal, mana yang enggak ya. Ini ada tempat cuci tangan corona macam-macam nih.
Nah, ini semuanya kalau dibentuk tampaknya ini udah masuk semua nih. Kalau ini nggak masuk nih teman-teman nih, yang ember nih, ini nggak masuk ya. Kalau ini nggak masuk. Kalau ada teman-teman yang bisa polanya custom size, dia pakai ember, dia nggak masuk ke dalam belanja modal. Jadi makanya teman-teman dalam perencanaannya buka heula Google, tarik mesin jadi, tariknya sorangan, biasanya tina ember gitu, atau tina galon, sebagainya. Nanti atau Kalau ngerakit nggak masuk ya. Rakit boleh Pak, tapi kalau ngerakitnya model gini dia masuk ke dalam belanja modal. Nanti hitungannya. Kalau dari tembok teh Pak Indra, dari ini? Kalau tembok enggak Pak. Pakai ya. Apa? Kerante ya? Enggak, kalau tembok enggak. Biasanya kebangunan. Pokoknya bentuknya silakan kayak gini aja nih. Dia custom size-nya kayak gini. Contohnya kayak tong gini gede nih. Kalau tong ini masuk Pak ya. Kalau tong gede kayak gini dia masuk karena ada masa manfaatnya dia bisa melebihi dari 1 tahun ya. Kalau kayak gini kayak toren gitu dibuat ya itu bisa. Nah, kalau kayak tadi ember, galon gitu ya, itu nih kayak gini nih ya. Nih, ini nggak masuk belanja modal Pak ya. Kalau Bapak merakit kayak gini, rakit itu hasilnya kasih bisa sendiri nih kayak gini. Ini Pak ditotalkan hitung semuanya. Bapak nggak nyebutin angka besinya enggak. Ini setelah Bapak selesai ya. Ini setelah selesai, ini berapa ya totalnya. Total contoh merakit totalnya contohnya habis 3,5 juta, maka nilai perolehan atas barang ini adalah 3,5 juta. Jadi paham ya. Nah Pak, saya beli jadi nih kayak gini, ini beli jadi nih Pak, harganya 2.500.000, ongkos kirimnya 300.000, maka nilai barang tersebut menjadi 2.800.000 pada RKS Pak ya. Jangan 2,5 juta, ongkos kirimnya nggak dihitung karena ongkos kirim itu merupakan biaya umum. Jadi ke dalam perencanaan, contohnya saya mau beli barang nih dari Serang, bentuknya kayak gini, dicek harganya 2,5 juta, dicek lagi ongkirnya berarti merupakan biaya umum. Jadi kami ya, tangan itu kan hal tapi mungkin barang adanya input ya, untuk alat cuci tangan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan, makanya dalam perencanaan tanya ke sekolah Pak arek nu kumaha. Karena saya yakin yang buat arek itu teman-teman nih yang hadir sekarang. Di sana pas sekolah terima beres gitu ya. Makanya tanya dulu bentuknya mau kayak gimana supaya pada saat nanti divalidasi tidak terjadi reklas ya. Yang sudah tadinya belanja modal saya alihkan ke dalam barang kita, artinya diposting di penatausahaan tetapi nanti akan dilakukan reklas, hilanglah dari KIP teman-temannya gitu si ininya ya, akan mengurangi kepada laporan belanja modal dan itu akan menjadi catatan atas laporan keuangan yang akan dilaporkan ke BPK. Ribet pokoknya mau mulai reklas bisa masuk dulu ya. Jadi teman-teman tentukan dulu alat pencuci tangan ya. Kalau hand sanitizer dengan alasan apapun tidak masuk ke dalam belanja modal, mau itu botolnya ya, apalagi cairannya itu tidak termasuk ke dalam belanja modal ya. Kemarin soalnya saya lihat ada beberapa sekolah yang input hand sanitizer atau mungkin maksudnya mungkin tempat cuci tangan, nggak tahu hand sanitizer gitu ya. Yang jelas ada inputan hand sanitizer di sana. Jelas ya teman-teman, bisa membedakan mana yang produk belanja modal, mana yang produk barang dan jasa. Jadi makanya dalam perencanaan ini betul-betul teman-teman bisa menentukan barangnya dulu, baru teman-teman bisa menentukan apa itu di belanja modal atau barang dan jasa. Sekali lagi, kalau bentuk seperti kayak gini, teman-teman membeli langsung dari penyedia, tetapi ada ongkos kirimnya, teman-teman di RKS-nya atau RKS manualnya totalkan jumlah plus ongkos kirim ya, sehingga menjadi satu kesatuan nilai perolehan ya. Gimana
Pak? Terus pajak Pak. Saya pajak sebetulnya tinggal ditambahkan. Itu nanti kalau ada pajak tambahkan juga pajaknya Pak. Ya. Harus Pak. Contohnya 2,5 juta ditambah sebenarnya 300.000 ongkir ditambah contohnya 250.000 sama dengan total berapa? Itu sudah merupakan harga nilai perolehan ya, karena nilai perolehan barang itu sama dengan nilai perolehan asli ditambah tambah biaya umum namanya ongkir dan pajak ya, atau mungkin kalau dalam satu pengerjaan ada upah kerja itu ikut ke dalam barang tersebut ya, karena upah mah jarang ya. Nah itu teman-teman ya, yang perlu diperhatikan dalam menyusun arkasnya untuk perihal dengan terkait dengan belanja modal. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada lagi mungkin? Ada lagi? Nah teman-teman, untuk belanja pakai habis ya, untuk belanja pakai habis karena nanti rekonnya akan ada dua, ada rekon belanja modal dan belanja pakai habis, termasuk belanja pakai habis penanganan COVID-19, termasuk hand sanitizer, sabun dan sebagainya, itu akan direkonkan ke dinas pendidikan, selanjutnya dilaporkan ke BPKAD ya. Mungkin nanti kami pun belum rapat ke dinas pendidikan terkait penjelasan ini. Kalau masalah terkait dengan kertas kerja sama saja, yang jelas teman-teman jangan melaporkan belanja pakai habisnya jangan nihil ya, karena tahun kemarin teman-teman pokoknya 943 sekolah itu menyatakan nihil di saldonya dari eselon 1 sampai dengan 4. Maksudnya begini, kalau teman-teman belinya di bulan, contohnya di satu triwulan ya, di akhir Maret nih belanjanya si pakai habis pada tanggal 26 Maret. Nah dari contohnya kertas HPS, teman-teman beli HPS-nya 26 Maret itu 20 rim ya, 20 rim tersebut didistribusikan ke kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sudah 6 rim didistribusikan dan digunakan 6 rim, sisanya 11 terhitung 1 April adalah itu Pak ya. Jadi tolong agar ini nanti dipakai habis. Ada kemungkinan tahun depan aplikasi atau mungkin di tahun habis. Jadi ada 2 aplikasi di aset, ada belanja modal dengan pakai habis. Nah, terkait dengan kita kembali lagi ke artis ibadah, sudah paham semuanya terkait dengan inputan? Kalau masih bingung, ini yang pertama menu yang teman-teman gunakan baru ubah hapus template ya, ini nggak usah karena teman-teman jarang ada atribusi ya, ini nggak usah. Nah, ini yang teman-teman ini hanya 4 item ini dengan laporan dan Excel. Kalau teman di sini ada menu rincian barang, teman-teman silakan diklik saja. Nah, ini rincian barangnya, ya. Ini rincian barangnya. Ini bisa dicek juga nih. Di sini ada belanja modal dana bos, 21 bank, sumber dana. Ini sudah jelasin, sehingga antisipasi kesalahan input teman-teman bisa ketahuan sebelum dilakukan pengajuan validasi. Kalau cara hapus gampang ya teman-teman, tinggal checklist saja. Kalau memang mau seluruhnya checklist ini, kalau mau satu-satu checklist ini, terus klik hapus ya. Karena ini saya inputnya contohnya di SMP ibadah, saya hapus lagi Pak Firman ya, benar. Kita klik hapus, maka kosong lagi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk mode penata usahanya sudah jelas ya.
yang penatausahaan. Sekarang teman-teman, lagi untuk penatausahaan bisa mengekspor dari SIM A sampai dengan G. SIM G itu aset tidak berwujud. Jadi kalau teman-teman membangun software sendiri di sekolah, contohnya ada IT-nya nih di SMP, dia membangun software, contohnya nilainya sampai dengan 50 juta. Ya, membangun sendiri digunakan oleh sekolah itu sendiri, maka itu termasuk ke dalam aset tidak berwujud. Tapi kalau teman-teman hanya beli CD Microsoft Windows gitu ya, Microsoft Office, itu tidak masuk ke dalam belanja modal. Ya. Ada yang boleh ditanyakan terkait dengan belanja modal? Takutnya teman-teman di RKS ada yang ragu-ragu apakah sudah sesuai atau tidak di belanja modalnya. Nah, kebetulan nih ketemu nih yang salah ya. Kita lihat yang salahnya gimana aja. Ini kayaknya baru selesai input nih. Baru nongol. Pertama dia salah di tanggal buku. Ya, tidak sama. Terus, taruh ini kan PO itu harusnya purchase order ya, pesanan. Malah disimpan di BAST. Ya, jadi ini ada kekeliruan dalam Oke, ini kebetulan kita dapat contoh yang salah ya. Ini SD2 Sukarame. Kita cek cara pengolahannya udah oke, pembelian, sumber dananya bos APBN, metode pengadaannya pihak ketiga. Channel itu SP2B ya. Programnya sudah benar, kegiatannya sudah oke, pengadaannya laptop oke, ya. Pada rekeningnya salah, ya. Ini sudah jelas salah. Harusnya belanja modal dana bos. Nah di sini BST, tapi kenapa di sini PO? PO itu kan order ya. Harusnya ini disimpan di sini di atas di PO-nya. Tanggalnya harusnya antara tanggal surat pesanan dan BST harusnya beda ya harusnya. Nah, makanya teman-teman tolong cross check ini ya. Takutnya teman-teman salah menyampaikan tanggal atau nomor suratnya. Ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi? Cigemblong? Mana Cigemblong? Ya, Cigemblong kamarnya baru salah, Pak. Pak Denny kemana Pak Denny? Pak Denny bobo. Ya, termasuk Cileles ya, kemarin juga banyak yang salah. Hadir. Capek kula ngadain Cileles tah, capek kula disiksa ku Bapak Indra tah. Doang nu hadir balai. Udang sare. Tah. Ya. Banyak tah Cileles tah Pak Indra tah. Kula disiksa ku Cileles tah. Sampai ya. Terus untuk ada juga will be pokoknya selatan itu antara 7 dan 6. Ya untuk kelas ininya justru terbanyak di kota, Pak Firman. Ya. Banyak yang kurang pasnya itu inputan di kota, apalagi Cibadak. Ya, termasuk Cibadak Hiji kemarin lagi salah enggak? Ya. Banyak salahnya. Terus untuk UPT-nya biasanya Cileles. Tah, Cileles tah. Ngalimping gitu kan. Cigemblong. Lamun teh kitu rame cenah ge. Kula nu capek disiksa. Sobang kumah sobang. Saha eta deuro sobang. Kula disiksa ku Cileles tah. Tang Cileles. Sobang kumah. Teman-teman yang juga salah semua ya. Nih, kode barangnya alat komunikasi dan lain, padahal tablet itu handphone. Ini ada hard disk ya. Terus ini ada proyektor plus attachment. Terus ini ada router. Terus ini ada PC unit. Ini ya PC unit. Ini ada laptop sebetulnya. Nah ini nanti dicek lagi. Itu afirmasi ya bukan? Ya,
afirmasi atau kinerja masih ya. Tah nubi tah salah tah. Pak Indra. Ya Pak Indra. Ini afirmasi ya. Apa ini telat masuknya. PO-nya Desember 2019. Tapi BAST-nya sudah Januari. Itu mau dimasukin ini PO-nya yang 2019 kan nggak bisa. Gimana tuh? Nih untuk afirmasi dan kinerja yang surat pesanan itu basis apa manual? PO-nya ya itu online. Gini aja, untuk sebagai dasar inputan pesanan itu diperbaharui saja di Januari dengan surat pesanan manual. Ya, iya, manual. Artinya sekolah melakukan konfirmasi pesanan ulang dengan cara melakukan pesanan manual ditujukan kepada penyedianya, ya. Tapi sebutkan nomor PO awalnya di 2019 agar dilakukan pesanan ulang manual lah. Nanti si pesanan manualnya itu diinputkan di Januari 2020, ya. Ya, makasih. Ya. Kalau BAST-nya 2019 itu sudah tidak bisa diinputkan lagi, ya. 2019 itu harus dilakukan koreksi dulu, laporan ke Dinas Pendidikan, nanti akan dicatat pada akhir tahun. Nah itu yang apa? Itu sudah artinya termasuk yang bos reguler ketika tahun kemarin tidak terlaporkan, 2019 tidak bisa diinput sekarang, tapi buat saja laporannya dengan penjelasannya, silakan laporkan ke Dinas Pendidikan untuk dijadikan caleg catatan atas laporan keuangan. Nanti akan dikoreksi, nanti bisa diinputkan di Abdesisbada di akhir tahun nanti setelah setelah dikonsultasikan dengan kepala bidang aset dan kasubidnya, ya, atas persetujuannya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung kita diskusi, ya, diskusi bareng. Kalau itu tadi ada yang nanya juga nih ke saya, yang hand sanitizer cuci tangan yang dari bukan galon sih, tempat ikan lah yang tinggi biru biasanya ya. Gimana tuh, apa termasuk belanja modal? Kita bikin kan, merakit, termasuk belanja modal atau apa gitu? Pokoknya bayangnya gini aja Pak, ini kan nih sebenarnya, ini yang contoh gambar yang tidak termasuk ke dalam belanja modal ini, ya. Ini tidak termasuk ke dalam belanja modal, ya. Artinya custom saja di galon. Nah, kalau yang termasuk dalam belanja modal bentuknya kayak gini Pak semuanya nih. Bentuknya kayak gini. Mau dia custom size, mau beli langsung, mau ngerakit sendiri, tapi modelnya kayak gini, itu sudah termasuk ke dalam belanja modal. Kalau kayak gini ini tidak masuk Pak, ya, karena melihat dari masa manfaatnya juga tidak melebihi dari 1 tahun. Ya. Rentan pecah gitu ya. Nah kalau ini Pak bisa nih, dia masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, ya. Kalau ini ember itu bukan ember, ya. Rentan pecahnya Kurang salah sinyal masuk ke dalam belanja daerah. Ada lagi? Mumpung kita dibuka nih diskusi. Kita coba cek Pak Ahmad. Hari ini dari sekolah mana Pak? SDN 5 Pasir Bungur Pak. Pasir Bungur. Oke, nanti saya cek lagi ya inputannya. Kalau sudah ngikut ini, pas ada inputan, inputannya sudah sesuai enggak gitu ya. Terus Pak Yoga dari mana Pak? Kurang di ini ya Pak. Pacirintan. Ini Pak yang Realme C2 Pak dari mana Pak?
absen dulu ya. Realme C2 dari mana Pak? Realme C2 menuju Bobo, udah diganggu. Hus. Agus Sutrisna dari mana Pak? Sekolah mana? Aduh, sepertinya yang Kurang bersangkutan gitu. sedang. Ini kalau yang Kingston nih, sekolah mana? Dua Candi, Pak. Dua Candi. Is Al Jiha nih, dari sekolah mana? Kelima Pengarangan. Ya. Ya hampir apa? Hampir beberapa kecamatan yang sudah mewakili ya, setidaknya nanti untuk menjadi bahan diskusi untuk teman-teman yang lainnya. Nah, besok masih ada sesi kedua, Pak ya. Besok masih ada sesi kedua jam 10 pagi kita akan zoom lagi. Kalau memang masih belum jelas inputnya atau memang materi malam ini lupa lagi, besok bisa diulang jam 10 pagi ya. Kalau ini sih sebetulnya cara dadakan karena Pak Diden kawan-kawan ada yang ngajak sekarang. Makanya saya buka untuk sesi pertama malam ini gitu. Nanti sesi keduanya besok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalau saya lihat masih banyak juga yang salah kode barang dan sebagainya ya. Kita ada tambahan ini ya terkait dengan penjelasan di kode barang. Saya juga teman-teman Pak Jika kemarin sempat Pak kirim lagi dong kode barangnya gitu ya. Nanti coba kita susun dulu ya yang ininya. Nah, teman-teman kalau mau input di penerimaan barang, contohnya kip manual teman-teman itu kip B, peralatan mesin, maka itu ini jenisnya adalah peralatan dan mesin, supaya teman-teman ternyasap karena yang lainnya nih. Contohnya kayak kemarin input buku nih ya, input buku. Ini ada buku yang di peralatan mesin. Nih ada buku nih. Ya. Jadi harusnya kip E malah tersimpan di kip B ya. Jadi teman-teman alangkah lebih baiknya memilih jenis ini dulu. Kalau sepertinya kip manualnya kip B, maka teman-teman pilih peralatan dan mesin ya. Pilih peralatan dan mesin. Baru teman-teman ketikkan di sini. Barangnya apa ya. Kalau sepertinya bingung lagi, oh ternyata saya belinya alat kantor nih. Alat kantor, berarti pilih teman-teman alat kantor dan rumah tangga. Pilih yang 06 ini, terus tampilkan. Nah, tinggal teman-teman kata kuncinya. Mau rincian lagi nih, ternyata saya belinya alat kantor atau peralatan komputer. Pilih peralatan komputer, maka teman-teman bisa sampai dengan ini ya, mencarinya. Supaya teman-teman tidak ada yang salah kamar, yang seharusnya di kip B malah di kip E gitu ya. Jadi teman-teman yakinkan dulu dalam menyusun kip manualnya, sehingga antara kip manual dengan kip yang ada di SPADA sama. Kalau saya lihat kemarin, evaluasi tahun kemarin, antara kip manual sekolah dengan yang diinputkan 100% beda KB. Apa? Pertama 243 tidak ada yang sama dari sekarang ya. Ketika input ini di sini dicari nih ya, pilih dulu jenisnya, mau peralatan mesin atau mau setup lainnya, sehingga tidak ada kemungkinan masuk ke dalam kip yang lain ya.
Nah, perhatikan juga teman-teman ini keterangan ini nih, ya. Keterangan ini ada alat-alat besar darat atau traktor, ya. Teman-teman jangan sampai contohnya pilih well traktor, ya. Sedangkan well traktor itu contohnya masa manfaatnya melebihi dari contohnya 20 tahun gitu ya. Ternyata teman-teman hanya membelinya masa manfaatnya paling 4 tahun atau 7 tahun. Artinya kan sudah mempengaruhi kepada nilai penyusutan apabila masuk dalam masa tetap. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan lagi? Pak Jo, Kamang ada Pak Jo, dongkap. Pak Yoga, Pak Madari, Mangga, Billy Ain untuk Candi. Yang dipahami silahkan tanyakan. Pak Tirta, terus siapa lagi? Dan Pak Ajo mantap sulap nembe UI. Dan Pak Jengkol ya, silakan. Pak Salim, kalau mau ada yang silakan mewakili Sobang ya Pak Salim. Saya belum input Pak. Nggak apa-apa Pak, kalau PKS-nya ada yang bos afirmasi belum diinput. Ulah waka. Pembayaran dan BAST-nya tahun berapa? 2020. Yang 2019. Pesanan 2019 mungkin datang barang di 2020. Gitu. Kalau itu tambah Desember 2018-nya. Iya, pesanan Desember. Kedua. Kalau yang BSC 2020 masih bisa diinput ya kalau BSC-nya 2020. Kalau surat pesanan bisa, kalau pesanannya di 2019 tadi manual aja ya. Manual aja di 2020 ya. Oke, siap. Dengan mengacu kepada PO yang di 2019 ya. Artinya mengusulkan kembali gitu dengan cara surat pesanan manual, maka itu dijadikan bahan inputan. Ada lagi yang tanyakan? BST 2019. Nah, teman-teman, ini kita akan menyandingkan, ini tahun terakhir kita akan menyandingkan dengan Simral, karena tahun 2021 teman-teman tidak akan lagi menggunakan Simral, ya, berdasarkan Permendagri 90. Jadi aplikasinya langsung dari Kementerian Dalam Negeri, SIPD. Nggak tahu saya juga bentuknya kayak gimana. Yang jelas kawan-kawan yang tukang input di Simral ini adalah tahun terakhir teman-teman input di Simral. Ya. Simlar. Antara saya Atis Bada dengan Simral ini, jadi tahun terakhir saya akan menyandingkan dengan Simral. Karena di 2021 sudah SIPD ya, aplikasinya, versi keuangannya. Termasuk nanti struktur aset juga kayaknya akan berubah. Ya, siap-siap teman-teman UYGCan apal ya, kata Mbak. Jadi kemungkinan di 2001 kita akan ada penyesuaian di Permendagri 108 terkait dengan kode barang UYGCan apal kok Hamade nu anyar gitu nya. Jadi gitu kene sih sebenarnya mah ya. Ya, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan, silakan di diskusi ini. Ya Pak Indra, bisa mendengar suara saya nggak Pak Indra? Ya jelas. Dari Pasir Bungur 5. Ya jelas Pak, gimana Pak? Ini masalahnya Pasir Bungur 5, PTK-nya baru semua Pak, gurunya baru, kepala sekolahnya baru, termasuk OP juga. Saya baru dikasih tahu tadi kepala sekolah terus buka. Terus ini Atis Simbada bentuk aplikasi atau gimana Pak? Di komputer yang kita miliki. Ini Pak, Atis Simbada ini aplikasinya adalah aplikasi website. Dia tergantung kepada jaringan internet. Hanya orang atas hari itu Cibuber Pak. Karena harus diinstal, apa ya? Modul. Ini bukan aplikasi installer. Teman-teman kalau ada yang lain. Enggak masalahnya di sini Pak, di Pasir Bungur 5 ini dari semua aplikasi yang ada di laptop.
yang saya alami agak-agak tersendat semua. Masalahnya kan nggak hafal kode gitu. Jadi kita minta kodenya ke kecamatan apa gimana, Pak? Maksudnya gimana Pak? Bapak nggak bisa login? Saya belum pernah coba login, baru ikut jam sekarang, Pak. Itu juga dikasih tahu Pak. Gitu. Jadi harus tahu dari awal dulu gitu, Pak. Kalau Bapak passwordnya apa? Enggak. Belum nanya, Pak. Apa yang lama? Oh gitu. Kita riset aja ya. Takutnya Bapak kesulitan nanya nanya ke operator lama. Takutnya jawabannya. Kalau respon, saya kasih. Ya, kalau saya riset nggak apa-apa nih Pak. Ya apa-apa Pak. Boleh saya tulis gitu. Biar nggak lupa. Nanti dimasukin. Kecamatan mana Pak? Pasir Bungur deh. Cilograng Pak. Cilograng. Pak, ya bos Pak Kurniadina ke mana ya? Tadi mau hadir Pak, hilang lagi. Atau mutasi anti Cibeber atau Pak kabur? Diusir ku Gika Pak. Oh, ditewak ku ya Pak Kurniadi gitu. SDN 1 Pasir Bungur Pak ya? SDN 5 Pak. Oh, SDN 5. SDN 5 Pasir Bungur. Okay. Oh, username aja belum ada Pak. Yang nggak bisa login boleh ditanyakan ya. Gig. Gerang ngopi hari ini. Nah kita. Ada nih muncang tah nyumput baik. Bisa lihat tampilan ini enggak Pak? Ya, ID penggunanya silakan dicatat Pak, passwordnya nih ya. Copy paste. Ini nama kopi gudeg. Cilogik. Kopo-kopo. Ya Pak, makasih udah ditulis. Websitenya ini Pak, nih atisbadal.bakab.go.id ya. Jadi aplikasi ini Bapak bisa buka di mana saja, yang penting ada jaringan internet gitu. Jaringan internet saya Pak di dia mah. Oh iya. Hebat. Bang Hariri hebat. Ini ya aplikasi Rendra. Ya. Rendra. Ya. Yang punya Tirta juga lupa. Lebak dong sabar Pak. Ilu. SMP. SMP. Oh password. Oh password. Orang yang bohong ya. Ada yang lalit sama Pak. Opat 106. Kebijakan bisa dibuka ke kami. Nanti diganti lagi ya, Pak. Kalian digawean. Agan. Udah Pak, tutup Pak. Langsung diganti. Bisa nyontok. Tadi udah tahu Pak. Tadi udah tahu cara ganti passwordnya ya. Iya, tahu. Di profil. Rokok bata Pak Ahmad Hariri kah? Ngopi. Pas kalian. SDN Pacerinten Pak. SMP. SMP.